Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari kelompok 2. Saya Hoyrunisa sebagai panitera. Saya Nafi Sofi Iza Maulida sebagai Hakim Ketua. Saya Lutfi Alamsyah sebagai Hakim Anggota 1. Saya Sabrina Putri Arianti sebagai Hakim Anggota 2. Saya Trisana Pitasari sebagai penggugat. Saya Fauzur Rahman Darmawan sebagai tergugat. Saya Ahmad Ainur Rahman sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Firda Aulia Umami sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Nurlia Dwi Anggreni sebagai saksi penggugat 1 dan saksi penggugat 2. Saya Yulestari sebagai saksi penggugat 1 dan saksi penggugat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkanlah kami dari kelompok 2. Pada siang hari ini akan menampilkan persidangan perkara perdata agama tentang gugatan wakaf dalam jangka waktu kurang lebih 90 menit. Sebelum memulai persidangan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Karena dibatasi oleh waktu, maka persidangan ini akan terasa lebih cepat sehingga sering terdengar sekian, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Untuk menandai jeda sidang akan ditandai dengan menundukkan kepala. Semoga persidangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sebagai panitera akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor 06.UM.01.06 tahun 1983. Harap diperhatikan dengan baik. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum majelis hakim datang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, dan membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak atau bahan kimia lainnya yang membahayakan pengunjung sidang, dan siapa yang membawa wajib menitipkannya pada pos penjagaan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan yang bertugas dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa benda yang membahayakan. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas dan HP harap dimatikan atau di-silent. Dikarenakan praktek sidang ini dilakukan dengan sistem daring, maka untuk tata tertibnya adalah sebagai berikut. 1. Dilarang on mic sebelum dipersilakan oleh hakim. 2. Untuk rangkaian sidang tetap memakai proses persidangan secara offline. Terima kasih. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 0168-PDT-Y-2018-PAPEK antara organisasi sebagai penggugat melawan yayasan sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara perdata agama pada Pengadilan Agama Negeri Payakumbuh dengan nomor register perkara 0168-PDTG-2018-PAPEK tentang gugatan wakaf antara organisasi sebagai penggugat melawan Yayasan Amanah sebagai tergugat pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2018 pukul 10.00 WIB akan segera dimulai. Kepada para pihak, silakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan duduk.
Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, setelah majelis hakim memperhatikan ruang sidang ini sudah sesuai, sehingga ruang sidang ini dapat dilaksanakan persidangan. Sebelum melaksanakan sidang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Di sini, majelis hakim ingatkan kembali kepada seluruh pengunjung sidang untuk menghormati persidangan ini dan mentaati seluruh tata tertib persidangan yang sudah dibacakan oleh panitera pengganti. Dan bagi siapapun dalam ruangan ini yang ingin merekam atau mengambil gambar majelis, persilahkan, dengan syarat tidak boleh menggunakan lampu kilat pada kamera saudara agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Dapat dimengerti ya? Sidang perkara perdata agama pada Pengadilan Agama Negeri Payakumbuh dengan nomor register perkara 0168-PD-TTG-2018-PA.PYK tentang gugatan wakaf antara organisasi sebagai penggugat melawan Yayasan Amanah sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara penggugat, apakah saudara hadir dalam keadaan sehat walafiat pada sidang hari ini? Alhamdulillah saya sehat walafiat yang mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani juga? Baik, kepada saudara penggugat, apakah saudara hadir dalam persidangan ini sebagai pihak prinsipal atau dengan kuasa hukum saudara? Saya hadir di persidangan ini dengan kuasa hukum saya yang mulia. Nama saya Ahmad Ainur Rahman, SMH, hadir di sini sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat, yaitu organisasi yang mulia. Baik, selanjutnya dari saudara tergugat, apakah saudara hadir dalam persidangan ini sebagai pihak prinsipal atau kuasa hukum? Saya hadir dalam persidangan ini bersama kuasa hukum saya yang mulia. Baik, terima kasih. Nama saya Firda Aulia Umami SHMH. Di sini saya hadir dalam sidang ini sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat, yakni Yayasan Amanah yang mulia. Kepada para pihak, silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah, dan kartu tanda advokat saudara. Ini kartu beracara kami, surat kuasa khusus, dan lainnya. Baik, ini kartu beracara saya yang mulia, ada surat kuasa khusus dan yang lainnya yang mulia. Baik, silakan duduk. Apakah para pihak sudah siap untuk memulai persidangan? Bagaimana untuk kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap sidang hari ini? Saya juga sudah siap yang mulia. Baik, sebelum persidangan ini dilakukan, maka majelis hakim akan menawarkan upaya perdamaian sesuai dengan pasal 130 HIR dan peraturan MA nomor 1 tahun 2016 bahwa untuk setiap perkara-perkara perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah memilih mediator sendiri atau ditentukan oleh majelis hakim? Kami serahkan sepenuhnya kepada pengadilan yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Dari kami juga akan menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan yang mulia. Baik, kami majelis hakim sepakat untuk menunjuk Dr. Andes Haji Surisman sebagai mediator pada mediasi penggugat dan tergugat. Kami majelis hakim memberikan waktu selama 136 hari untuk melakukan mediasi. Pada hari tanggal berapa, Panitera? Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 yang mulia. Baik, sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal tersebut. Kepada para pihak dimohon untuk hadir di persidangan selanjutnya tanpa adanya pemanggilan
Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata agama pada Pengadilan Agama Negeri Payakumbuh dengan nomor register perkara 0168-P-2018-2018-PA.PYK tentang gugatan wakaf antara organisasi sebagai penggugat melawan Yayasan Aman sebagai tergugat pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat walafiat pada sidang hari ini? Alhamdulillah saya sehat yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara dalam keadaan sehat walafiat pada persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat yang mulia. Baik, sesuai dengan laporan mediator, mediasi antara penggugat dan tergugat mengalami kegagalan. Baik, pihak penggugat, apakah benar demikian? Benar yang mulia, kami belum mencapai suatu kesepakatan. Untuk itu, kami berharap agar proses pengadilan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yang mulia. Selanjutnya dari pihak tergugat bagaimana? Dari pihak kami juga akan menyerahkan sepenuhnya terhadap pengadilan yang mulia. Baik, walaupun proses mediasi antara pihak penggugat dan tergugat ini tidak berhasil, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengakhiri sengketa ini di luar jalur pengadilan. Kami tetap pada surat gugatan yang telah kami ajukan yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah sudah menerima surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Dikarenakan pihak tergugat sudah menerima salinan surat gugatan dari penggugat, apakah keberatan jika surat gugatan dari penggugat tersebut dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak keberatan yang mulia. Mohon untuk diperhatikan dengan sesama ya. Kepada kuasa hukum penggugat silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Mohon izin membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kuasa hukum dari pihak penggugat, yaitu organisasi dengan ini mengajukan gugatan terhadap yayasan dengan pokok sebagai berikut. Pertama, bahwa pada tanggal 13 bulan September tahun 1933, masyarakat perantau di Payakumbuh yang berasal dari Kawedanan Suliki bermusyawarah untuk mendirikan suatu organisasi yang diberi nama organisasi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD dan ART yang telah disepakati. Dan pada tanggal 18 November 2014 melalui rapat anggota dibentuk atau dipilih pengurus baru untuk masa jabatan 2014 atau 2018. Di antara pengurus tersebut antara lain adalah ketua selaku ketua umum, sekretaris selaku sekretaris umum, ketua satu selaku ketua satu. Kedua, bahwa organisasi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, didirikan tanggal 13 bulan 9 tahun 1933 oleh masyarakat perantau yang berasal dari daerah atau wilayah Kawedanan Suliki yang berada di Payakumbuh, di mana Kawedanan Suliki adalah daerah pemerintahan masa itu. Kemudian berubah menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Suliki Gunung Mas dan Kecamatan Kukuak. Dan kemudian dimekarkan lagi menjadi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Gunung Mas, Kecamatan Suliki, Kecamatan Kukuak, dan Kecamatan Mungka. Ketika bahwa salah satu aset persatuan warga Kawedanan Suliki adalah tanah wakaf yang diwakafkan oleh Haji Dirin Gelar Haji Datuk Lubua atas nama sendiri dan serta atas nama pembeli 6 orang kepada persatuan warga Kawedanan Suliki yang diwakilkan untuk menerima, yaitu Haji Iskandar Yulkarnain, AKT Dr. Bagaduak, Jamaran Ahmad, DP Sati Alimin, dan surat penyerahan tanah wakaf atau tanah milik yang tertanggal tanggal 12 Desember 1958 serta telah legalitas oleh Wali Negari Kota Nan 4 tanggal 29 Desember 1975. Tanah ini terletak di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yang berukuran kurang lebih 2.380 meter persegi dengan batas-batasan sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik
Mamius, dan Yusuar. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Aidan. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ibu Ida atau Ibu Edi. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Khairil Anwar. Keempat, bahwa yang disebutkan pada poin ketiga disertifikasikan oleh Yayasan Amanah. Dan pada tahun 2014 diletakkan plang nama yang bertuliskan sebagai berikut. Yayasan Amanah Notarial Alfian SH nomor 6 tanggal 15 Desember 2013 dengan sertifikat nomor 001 SU nomor 51/DM/2009 tanggal 28 Januari 2009. Luas tanah tersebut adalah 1.709 meter persegi. Padahal di dalam surat penyerahan wakaf tanggal 12 Desember 1958 luas tanah tersebut kurang lebih 2.380 meter persegi. Kelima, dan seterusnya, dan sekian-sekian. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan gugatan para penggugat keseluruhan. Menyatakan perbuatan para tergugat yang tidak bersedia dan tidak mau mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Ketiga, menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut kepada para penggugat. Keempat, menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000 setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan sidang sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Kelima, menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas. Keenam, menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini. Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian gugatan dari saya, kuasa hukum penggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada pihak tergugat, apakah mengerti dengan isi surat gugatan yang telah dibacakan oleh pihak penggugat? Mengerti, Yang Mulia. Apakah ada jawaban terhadap surat gugatan tersebut? Baik, ada Yang Mulia. Namun dari kami belum siap untuk jawaban tersebut. Jadi dari kami mohon waktu selama 28 hari dari sekarang. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah keberatan dengan permohonan waktu 28 hari dari tergugat? Tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, karena pihak tergugat belum siap dengan jawaban gugatannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari dan tanggal berapa, Panitera? Hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal tersebut dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat kepada para pihak dimohon untuk hadir di persidangan selanjutnya tanpa adanya pemanggilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata agama pada Pengadilan Agama Negeri Payakumbuh dengan nomor register perkara 0168-PDT-G/2018-PA-PYK tentang gugatan wakaf antara organisasi sebagai penggugat melawan Yayasan Amanah sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara penggugat, apakah saudara hadir pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat? Dan apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat Yang Mulia, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara hadir pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat? Dan apakah saudara juga sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Yang Mulia, dan saya siap mengikuti sidang hari ini. Baik, selanjutnya agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban oleh pihak tergugat. Bagaimana dari pihak penggugat? Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah sudah siap dengan jawaban saudara? Siap, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan untuk membawa jawaban gugatannya. Dan kepada kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan. Baik. Baik. Ini surat Silakan jawaban, duduk. Mulia.
Dikarenakan pihak penggugat sudah menerima surat jawaban dari pihak tergugat, apakah pihak penggugat keberatan jika dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak keberatan, Yang Mulia. Silakan kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawabannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin membacakan. Jawaban tergugat dalam perkara perdata agama nomor 0168-PDDG-2018-PA-BG antara organisasi melawan yayasan. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh di Kota Payakumbuh, dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Penggugat tidak mempunyai legal standing, dan yang kedua, gugatan penggugat telah lampau waktu berjaring. Dan yang ketiga yaitu gugatan penggugat kurang pihak, plurem litis constitutum. Dan yang keempat, gugatan penggugat tidak jelas, obscur liber. Dan yang kelima, gugatan penggugat error in persona. Dan dalam pokok perkara, yang pertama dijelaskan bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini. Dan tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh para tergugat. Dan yang kedua, bahwa dalil-dalil penggugat dalam gugatannya menyebutkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana tidak tepat dan tidak benar sama sekali, serta dalil-dalil yang digunakan hanya mengada-ngada. Sesungguhnya, penggugat tidak mengetahui secara tentang objek tanah wakaf yang saat ini penggugat sengketakan, sehingga penggugat salah kaprah dalam menyikapi objek tanah wakaf. Selanjutnya, bahwa sebagaimana gugatan penggugat pada poin 3, tergugat 2 dan tergugat 3 tegaskan bahwa tidak benar objek tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan aset persatuan warga kewedanaan Suliki. Karena objek tanah wakaf tersebut merupakan hak milik wakaf atas nama Yayasan Amanah yang telah memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak yang kuat dan otentik dengan sertifikat bernomor 0001 tahun 2009 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh. Bahkan penggugat telah salah menyebutkan tanah wakaf tersebut seluas 68 kali 35 meter persegi, padahal tanah wakaf tersebut hanya seluas 1.709 meter persegi. Bahwa perbuatan pihak kedua mengembalikan surat penyerahan wakaf dan melepaskan haknya sebagai penerima wakaf maupun nazir sangatlah logis. Karena waktu itu, pihak kedua tidak mampu menjalankan harapan yang dipersyaratkan oleh pihak pertama sebagai pihak yang mewakafkan atau wakif. Dan yang ketujuh, bahwa dengan penyerahan kembali surat wakaf oleh pihak kedua sebagai nazir kepada pihak pertama sebagai wakif, maka secara hukum hak nazir pihak kedua telah gugur dan batal demi hukum. Karena objek wakaf telah dikembalikan secara sukarela oleh pihak kedua. Oleh karena itu, sangat keliru jika kemudian penggugat sebagai pelanjut organisasi menyatakan mempunyai hak terhadap objek wakaf yang saat ini menjadi aset oleh Yayasan Amanah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan bahwa benar, penggugat dalam dalil gugatannya pada poin kelima menyatakan bahwa tergugat 2 dan tergugat 3 tidak ada hubungannya dengan organisasi Persatuan Warga Kodanan Suliki. Karena keberadaan para tergugat sebagai pengurus dalam Yayasan Amanah maupun keberadaan Yayasan Amanah itu sendiri bukan didirikan oleh organisasi atau bukan afiliasi dari organisasi manapun. Namun kedudukan Yayasan Amanah dan para tergugat dalam Yayasan Amanah merupakan hasil dari kesepakatan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1993, Haji Datuk Lubuk sebagai satu-satunya dari 6 sekawan yang masih hidup waktu itu dari pembeli tanah dimaksud membuat kesepakatan dengan ahli-ahli waris diantaranya 1. Masrul ahli waris almarhum Datuk Peri Said, 2. Epi ahli waris dari almarhum Hamid Pak Junjung, yang ketiga Imun ahli waris dari almarhum Datuk Bangka, dan yang keempat Morris almarhum dari ahli waris dari almarhum Rosli. Dan yang terakhir, Nurisah, ahli waris dari almarhum Pak Suli. Dan bahwa pada tanggal 27 Juli 2003, bertempat di Musola Muslimin, Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, diadakan pertemuan dengan ahli-ahli waris yang hasilnya menyepakati membentuk suatu yayasan yang bernama Yayasan Amanah. Dan bahwa perbuatan tergugat sebagai Ketua Yayasan Amanah pada tanggal 5 Oktober 2017 dalam dalil gugatannya
di mana tergugat 1 membuat surat pernyataan yang isinya mengembalikan tanah wakaf secara sepihak kepada pihak penggugat. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik secara perdata maupun secara hukum pidana. Sikap tergugat 1 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menyimpang dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mana setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin memukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Bahwa sesuai dalil penggugat pada poin 10 tergugat 2 dan tergugat 3 ditegaskan tidak benar. Karena jika dikatakan tidak pernah diperlihatkan kepada Ketua Yayasan Haji Moris yang saat ini sebagai tergugat, bahkan mulai dari proses akta ikrar wakaf di kantor KUA sampai berurusan ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh, tergugat ikut hadir dan terlibat dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Namun benar sertifikasi tanah tersebut disimpan oleh tergugat 3. Dan setelah sesuai dan berdasarkan pada uraian tergugat 2 dan tergugat 3 dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dan dalam pokok perkara, yang pertama, menerima dan mengabulkan jawaban tergugat 2 dan tergugat 3 seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dan yang ketiga, menyatakan gugatan penggugat tidak terbukti seluruhnya. Dan yang keempat, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dan yang terakhir, menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada pihak penggugat, apakah ada keberatan dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh pihak tergugat? Ada, Yang Mulia. Namun kami membutuhkan waktu 42 hari untuk mempersiapkannya. Baik, dikarenakan pihak penggugat belum selesai dengan repliknya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali 42 hari dari sekarang. Pada hari dan tanggal berapa, Panitera? Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, Yang Mulia. Selanjutnya, sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari dan tanggal tersebut dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata agama pada Pengadilan Agama Negeri Payakumbuh dengan nomor register perkara 0168-P-G-2018-PA-PYK tentang gugatan wakaf antara organisasi sebagai penggugat melawan Yayasan Amanah sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat, apakah saudara hadir pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat? Dan apakah saudara juga siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya siap, Yang Mulia, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara hadir pada persidangan hari ini dengan keadaan sehat? Dan apakah saudara juga siap mengikuti persidangan pada hari ini? Dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan hari ini dilanjutkan pada agenda penyampaian replik dari pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan replik saudara penggugat? Siap, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan dengan membawa surat replik dan salinannya. Dan kepada kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan. Baik, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, apakah replik yang dibuat oleh pihak penggugat perlu untuk dibacakan?
Perlu Yang Mulia. Silakan kuasa hukum penggugat dibacakan pokok-pokoknya saja. Terima kasih Yang Mulia. Izin membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kuasa hukum dari pihak penggugat, yaitu organisasi, dengan ini mengajukan replik terhadap yayasan dengan pokok perkara sebagai berikut. Pertama, pada poin nomor 5, baris pertama, sampai dengan baris ke-7, tergugat kedua dan tergugat 3 mengakui adanya penyerahan tanah milik atau wakaf dari pihak pertama kepada pihak kedua yang dibuktikan dengan adanya surat penyerahan tanah milik atau wakaf tertanggal 12 Desember 1958 serta ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas dengan materai Rp3.000 tahun 1958. Hal ini sesuai dengan PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf. Pada ayat 1 sebagai berikut. Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Menurut syariah, ini adalah sesuatu fakta yang kebenarannya diakui oleh kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat. Kedua, pada poin nomor 5, baris ke-9 sampai dengan baris ke-13, tergugat 2 dan tergugat 3 menyatakan bahwa pihak kedua mengembalikan kepada pihak pertama surat penyerahan tanah milik atau wakaf. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun setelah penyerahan tanah wakaf tersebut dengan alasan pihak kedua tidak sanggup atau tidak mampu menjalankan amanahnya. Pada poin 6 ini diulang lagi penjelasan pengembalian surat penyerahan wakaf tanah milik atau tanah wakaf dengan alasan yang sama tapi bahasanya beda dan seterusnya dan sekian. Maka berdasarkan dalil-dalil di atas dan alat bukti di atas, sudahlah kiranya majelis hakim yang terhormat memutuskan pertama, mengabulkan gugatan para penggugat keseluruhannya. Kedua, menyatakan perbuatan para tergugat melawan hukum. Ketiga, menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah. Keempat, menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa. Kelima, menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian replik dari saya, sampaikan sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang keberatan dengan surat replik yang sudah disampaikan oleh pihak penggugat? Ada yang mulia, namun dari kami membutuhkan waktu selama 23 hari untuk menyiapkannya. Baik, dikarenakan pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari dan tanggal berapa, Panitera? Pada hari Selasa tanggal 22 September 2018, Yang Mulia. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari dan tanggal tersebut dengan agenda pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata agama pada Pengadilan Agama Negeri Payakumbuh dengan nomor register perkara 0168-PDTTG-2018-PA.PYK tentang gugatan wakaf antara organisasi sebagai penggugat melawan Yayasan Amanah sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 22 September 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat, apakah saudara hadir pada persidangan hari ini dengan keadaan sehat? Dan apakah saudara juga siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Alhamdulillah saya siap, Yang Mulia, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini.
Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara hadir pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat? Dan apakah saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat yang mulia dan saya juga siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan hari ini dilanjutkan dengan agenda penyampaian duplik dari pihak tergugat. Apakah sudah siap dengan duplik saudara, pihak tergugat? Siap yang mulia. Secara lisan atau tertulis? Secara tertulis yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan untuk membawa surat duplik dan salinannya. Dan untuk kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan. Baik, yang mulia. Silakan diperiksa. Baik, silakan duduk. Silakan kuasa hukum tergugat untuk membacakan dupliknya. Baik, yang mulia, kami izin untuk membacakannya. Duplik dari tergugat 1 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Negeri Payakumbuh yang bertanda di bawah ini atas nama Ketua Yayasan, dengan ini mengajukan duplik terhadap dalil-dalil replik penggugat tertanggal 23 Agustus 2018 sebagai berikut. Dalam eksepsi prakata, bahwa kami sebagai ahli waris para pembeli tanah yang berjumlah 6 orang adalah merintis berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Amanah Payakumbuh. Kami didorong oleh rasa ingin berbuat baik, melanjutkan amal soleh orang-orang tua kami dalam kepentingan bersama untuk umat atau masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Dan pada tahun 2003, kami bersepakat mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Islam Amanah, dan disingkat dengan Yayasan Amanah. Dengan personil-personilnya yang kami cermati, kami kenal dengan baik, dan kami pilih atau tunjuk sebagaimana terdapat pada draft susunan pengelola yayasan yang diajukan untuk penerbitan akta yayasan pada notaris PPAT Alfian Esa tertanggal 27 Juli 2003 sebagai berikut. Pembina yayasan, Ketua, Tuan Haji Azrai Yahya, Anggota, Tuan Haji Datuk Geneng, Tuan Haji Amron, Nyonya Haja Rosmani, Tuan Haji Anas Zakaria. Pengurus yayasan, Ketua, Tuan Haji Moris, Wakil Ketua 1, Tuan Haji Masrur Darussamin, Wakil Ketua 2, Tuan Haji Afwan Darussamin, Sekretaris, Tuan Haji Mursyid Datuk Majutuan, Wakil Sekretaris, Tuan Rames Asmal, dan untuk bendahara, Nyonya Dr. Anda Haja Rosneli Asmal. Pengawas yayasan, Tuan Dr. Andus Haji Asmal Zain. Draft pengajuan akta Yayasan Amanah ini ditandatangani secara berturut-turut oleh semuanya. Dalam perjalanannya, Yayasan Amanah pernah mendapatkan bantuan dana hibah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar 20 juta rupiah yang kami pergunakan untuk rehabilitasi atau perbaikan musola dan pembuatan pagar beton di sekeliling tanah wakaf, yaitu tanah wakaf yang dimiliki organisasi sebesar 10 juta rupiah. Namun, di dalam akta yayasan yang dikeluarkan oleh notaris PPAT Alfian Esa tertanggal 15 Desember 2003, terjadilah beberapa perubahan yang di luar dugaan saya. Akta pendirian Yayasan Amanah diurus oleh Dr. Andes Romes Asmal beserta ayahnya, Dr. Andes Haji Asmal Zain, sebagaimana terdapat pada bagian akhir dari akta yayasan. Yayasan Amanah mengalami perubahan personil pengelola yayasan, di mana sebagai berikut: pembina yayasan, Ketua, Tuan Dr. Andes Haji Asmal Zain, Anggota, Tuan Haji Afwan Darussamin Almarhum, Pengurus Yayasan, Ketua, Tuan Haji Moris, Wakil Sekretaris, Tuan Rames Asmal, Bendahara, Dr. Anda Haji Rosneli Asmal, Pengawas Yayasan, Tuan Haji Masrur Darussamin. Perubahan pengelola yayasan yang terjadi oleh Wakil Sekretaris tergugat 2, Bendahara tergugat 3, dan Saudara Dr. Andes Haji Asmal Zain yang memilih dirinya sendiri sebagai pembina yayasan, berakibat bahwa yayasan tidak lagi solid dan utuh. Maka jadinya Yayasan Amanah adalah sebuah yayasan keluarga di mana pembinanya adalah Dr. Andes Haji Asmal Zain, suami dari tergugat 3, sekretarisnya adalah Dr. Andes Romes Asmal, anak dari tergugat 3, dan bendaharanya adalah Dr. Anda Haji Rosneli Asmal, tergugat 3 sendiri. Dalam hal ini, saya sebagai Ketua Yayasan Amanah sangat tidak menyetujui dengan berbagai alasan sebagai berikut. Pembina yayasan seharusnya berjumlah ganjil agar dalam mengambil keputusan secara tepat dan tepat. Dr. Andes Haji Asmal Zain adalah orang Sumando dan bukan ahli waris dari orang-orang tua kami yang membeli tanah yang diwakafkan dan tidaklah tepat menjabat sebagai pembina Yayasan Amanah.
Ternyata dalam perjalanan Dr. Anis Asma Zain hanya sendirian sebagai pembina Yayasan Amanah, maka sangat memungkinkan terjadi keputusan-keputusan yang kurang bijak dan cenderung zalim. Ternyata beberapa tahun kemudian terbitlah sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Amanah dengan nomor 0001 Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, tertanggal 5 Februari 2009. Sertifikat ini saya dapat mengetahui setelah saya meminta penjelasan melalui telepon kepada Dr. Anda Rosneli Asmal dan fotokopiannya dikirim kepada saya melalui jasa pengiriman barang tertanggal 23 Agustus 2016. Dalam pokok perkara, sikap dan keputusan saya sebagaimana telah saya buat di dalam surat pernyataan saya tertanggal 5 Oktober 2017 dan keputusan saya ini tidak akan berubah untuk selamanya. Bahwa tergugat 2 dan tergugat 3 menyatakan telah terjadi pengembalian surat tanah wakaf oleh pihak kedua kepada pihak pertama seperti tertulis pada pokok perkara dari jawaban poin 5 sampai 9 dan poin 8 adalah sesuatu yang mengada-ngada, tidak ada bukti sama sekali, tidak benar adanya dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Saya sebagai Ketua Yayasan Amanah dan sebagai ahli waris pembeli tanah menolak dan tidak membenarkan terjadinya pengembalian surat tanah wakaf. Dan kepada advokat atau pengacara pada kantor hukum Afriandi Sikumbang dan Asosiates yang dimana bantuannya oleh tergugat 2 dan tergugat 3, saya sampaikan sebagai berikut, bahwa perkara yang Anda tangani ini adalah perkara wakaf, yaitu suatu kegiatan amal umat Islam terkait dengan keyakinan akan adanya hari pembalasan atau akhirat. Dan mereka yang melakukan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedemikian khususnya masalah ini, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan khusus tentang wakaf, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf. Jika itu Anda lakukan, maka Anda harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tidak sempurnanya amal orang-orang tua kami yang telah mewakafkan tanah yang mereka beli untuk kepentingan maslahat umat Islam. Sebagai ahli waris pembeli tanah, izinkan saya menyampaikan sikap atau pendapat kami. Saya adalah ahli waris sebagai anak dari Rusli dan sebagai cucu dari Pak Suli berkonsultasi dengan ahli waris yang lain, Saudara Masrul sebagai anak dari Haji Darussamin. Dalam menyikapi kasus ini menentukan sikap sebagai berikut. Terkhusus kepada Saudari Rosneli, mari kita ingat kembali betapa orang tua kita terdahulu bersemangat dan berukun. Sayo Sakato dalam wadah organisasi kemudian bersepakat untuk membeli sebidang tanah untuk diwakafkan demi kepentingan bersama dalam organisasi mereka. Dibuatlah surat penyerahan tanah milik atau wakaf dari para pembeli tanah kepada pengurus organisasi. Berdasarkan penjelasan atau dalil-dalil data, saya tergugat 1 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara nomor 0168-PDDK-2018-PAPYK untuk menjatuhkan putusan dengan amrnya sebagai berikut. Secara umum, yang pertama menerima dan mengabulkan gugatan penggugat, yang kedua menolak eksepsi dan jawaban tergugat 2 dan tergugat 3, secara khusus untuk meninjau kembali keabsahan sertifikat tanah wakaf nomor 0001 Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 5 Februari 2009 dan serta membatalkannya, atau apabila Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. Payakumbuh 13 September 2018, hormat kami Ketua Yayasan. Untuk duplik tergugat 2 dan tergugat 3 dalam perkara perdata agama nomor 0168-PDDK-2018-PAPYK kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 0168-PDDK-2018-PAPYK di tempat, kami yang bertentangan di bawah ini, advokat atau pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum di Kota Provinsi Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2018 dan 2 Mei 2018 dengan ini mengajukan duplik terhadap dalil-dalil replik penggugat tertanggal 23 Agustus 2018 sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa para penggugat dalam replik sebagaimana yang diuraikan pada poin A, angka 1 sampai 8 sama sekali tidak menjawab substansi dan tidak mempunyai korelasi dengan dalil-dalil eksepsi yang telah tergugat 2 dan tergugat 3 sampaikan. Bahkan,
para penggugat tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana menyusun replik dan memberi jawaban yang sinkron dengan bantahan-bantahan yang pernah tergugat 2 dan tergugat 3 ajukan. Hal ini terlihat dari replik penggugat tidak menggambarkan serta menguraikan jawaban sebuah replik. Oleh karena itu, dalil-dalil eksepsi para penggugat pada replik penggugat patut untuk tidak dapat diterima dan ditolak. Bahwa dalil para penggugat pada poin 1 dan 4 tentang aktivitas organisasi termasuk melibatkan sejumlah tokoh masyarakat atau pejabat pemerintahan bukanlah suatu bukti keberadaan legalitas dan tidak menunjukkan keberadaan organisasi. Namun harus dibuktikan bahwa pendirian dan berjalannya organisasi wajib sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika organisasi sebagai bagian dari kemasyarakatan, maka organisasi harus patuh dan taat dengan ketentuan mengenai organisasi kemasyarakatan yang sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan atau disingkat UU Ormas. Tepatnya pada pasal 10 ayat 1, menegaskan bahwa ketentuan mengenai organisasi yang berbadan hukum dijelaskan pada pasal 11 ayat 1, yaitu ormas berbeda hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf A, dapat berbentuk A. perkumpulan atau B. yayasan. Bahwa terkait dalil-dalil repliknya, para penggugat tidak mampu menjelaskan keberadaan organisasi sebagai organisasi yang berbadan hukum sesuai dengan UU yang berlaku. Pada ayat 2 Undang-Undang Ormas dicantumkan bahwa pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi persyaratan. Yang pertama, akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Yang kedua, program kerja. Yang ketiga, susunan kepengurusan. Yang keempat, surat keterangan domisili. Yang kelima, nomor pokok wajib pajak atas nama ormas. Dan yang keenam, surat persyaratan dan pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan. Dan yang terakhir, surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan sebuah kegiatan. Berdasarkan ketentuan di atas, apakah organisasi sudah memenuhi persyaratan sebagai organisasi yang tidak berbadan hukum dengan cara telah terdaftar dan mendapatkan surat keterangan terdaftar SKT pada pemerintah Kota Payakumbuh? Jika tidak, maka sudah sangatlah jelas bahwa keberadaan organisasi tidaklah sah dan tidak legal sebagai organisasi kemasyarakatan. Dan tentunya tidak diakui oleh negara atau pemerintah. Dengan tidak diakui keberadaannya, maka menurut ketentuan negara secara hukum, keberadaan organisasi dengan sebagai subjek badan hukum perdata dalam perkara akul tidak sah dan batal demi hukum. Maka oleh karena itu, dalil-dalil dari para penggugat tentang masalah ini tidak dapat diterima dan harus ditolak. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat 2 dan tergugat 3 menyatakan tetap bertahan dengan dalil-dalil eksepsi dan jawaban tergugat terdahulu, dan membantah atau menolak seluruh jawaban para penggugat dalam pokok perkara ini, kecuali mengenai hal-hal yang tergugat 2 dan tergugat 3 akui kebenarannya secara tegas dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa apa-apa telah menjadi alasan hukum yang telah tergugat 2 dan tergugat 3 kemukakan pada bagian dalam eksepsi tersebut di atas. Bahwa menjawab dalil replik para penggugat pada poin kedua, tergugat 3 menyatakan bahwa benar pihak kedua waktu itu telah mengembalikan surat penyerahan wakaf tersebut kepada pihak pertama, yaitu Haji Dirin Datuk Lubuk, dengan alasan karena pihak kedua tersebut tidak sanggup menjalankan amanah sebagai nazir atau pengelola wakaf yang dipersyaratkan dalam surat wakaf tersebut. Bahwa untuk memastikan keberadaan surat asli wakaf yang pernah tergugat diserahkan kepada kantor KUA Payakumbuh Barat sebelumnya, maka dari pihak tergugat 2 dan tergugat 3 menandatangani lagi di kantor KUA dan menanyakan kepada pejabat KUA. Tergugat 2 dan tergugat 3 sangat kaget karena mendapat keterangan dari pejabat KUA bahwa ada seseorang yang datang mengatasnamakan Yayasan Amanah dan meminjam dokumen atau surat wakaf tersebut, dan awalnya hanya untuk memfotokopi berkas tersebut, namun yang bersangkutan tidak kembali lagi ke kantor KUA. Pejabat KUA menyatakan bahwa yang datang tersebut adalah laki-laki dengan ciri-ciri tinggi dan bersenggot. Bahwa dari tergugat 2 dan tergugat 3 tegaskan, berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, bahwa hak pihak kedua, Iskandar Zulkarnain dan kawan-kawan, sebagaimana penerima penyerahan wakaf dari pihak pertama, Datuk Lubuk,
itu adalah sebuah hak sebagai nazir. Hak nazir adalah hak sebagai pengelola harta benda wakaf yang diamanahkan oleh wakif. Nazir bukanlah pemegang hak mutlak. Hak mutlak harta benda wakaf tetaplah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan alasan dalam hal ini, dapat kami sampaikan dalil-dalil fikih sebagai berikut. Bahwa menurut Imam Hanafi, bahwa wakaf tidak upahnya sebagaimana suatu transaksi pinjam-meminjam, ariyah. Bedanya, kalau dalam masalah wakaf, bendanya ada di tangan kekuasaan wakif, sementara benda ariyah ada di tangan peminjam. Berdasarkan pemikiran ini, maka Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat dan berpendirian bahwa wakif sewaktu-waktu boleh menarik kembali harta benda yang telah diwakafkan. Selanjutnya, bahwa kesepakatan dari Datuk Lubuk bersama para ahli waris lainnya, sebagaimana diuraikan di atas, merupakan pelaksanaan wakaf ahli, yang merupakan jenis wakaf yang sesuai dengan hukum Islam, dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dan bahwa menanggapi dalil para penggugat pada angka 3 dan angka 4, dan penjabarannya, semua yang dipertanyakan oleh para penggugat telah memenuhi prosedur resmi dan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing instansi pemerintahan. Dan nanti akan kami sampaikan bukti-bukti surat atau tertulis di dalam persidangan pada saat pembuktian nantinya. Dan bahwa berdasarkan hal-hal atau fakta hukum serta uraian dan alasan yang tergugat 2 dan tergugat 3 sampaikan dalam duplik di atas, maka tergugat 2 dan tergugat 3 memohon kepada Majelis Hakim Mulia agar dapat sependapat dengan tergugat 2 dan tergugat 3 dengan menolak replik para penggugat tersebut, dan sebaliknya mengabulkan jawaban atau eksepsi dari duplik tergugat 2 dan tergugat 3 seluruhnya. Dan atau apabila Majelis Hakim yang mulia terhormat memeriksa dan mengadili perkara aqua berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Payakumbuh 13 September 2018, hormat kami, kuasa hukum tergugat 2 dan tergugat 3. Terima kasih, disampaikan. Baik, kepada pihak penggugat, apakah sudah mengerti dengan duplik yang telah disampaikan oleh pihak tergugat? Mengerti, Yang Mulia. Untuk acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan barang bukti dari masing-masing pihak penggugat maupun pihak tergugat. Kepada pihak penggugat apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi dan alat buktinya? Belum siap, Yang Mulia. Kami minta waktu 12 hari untuk mempersiapkannya. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi dan alat buktinya? Dari pihak kami juga belum siap, Yang Mulia. Baik, karena kedua belah pihak belum siap atas alat buktinya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari tanggal berapa, Panitera? Pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, Yang Mulia. Baik, selanjutnya sidang akan ditunda dan ditutup dan akan dibuka kembali pada hari tanggal tersebut. Kepada para pihak dimohon untuk kehadiran persidangan selanjutnya, sidang saya nyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata agama pada Pengadilan Agama Negeri Payakumbuh dengan nomor register perkara 0168-PDT-G-2018-PA.PYK tentang gugatan wakaf antara organisasi sebagai penggugat melawan Yayasan Amanah sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 22 September 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat, apakah saudara hadir dalam persidangan hari ini dalam keadaan sehat? Dan apakah saudara juga siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara hadir pada persidangan hari ini dengan keadaan sehat? Dan apakah saudara juga siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Yang Mulia, dan saya juga siap mengikuti sidang hari ini. Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan hari ini dilanjutkan pada agenda pembuktian dari pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan alat buktinya pihak penggugat? Siap, Yang Mulia. Alat bukti apa saja yang ingin dihadirkan? Kami akan menghadirkan dan mengajukan 14 alat bukti tertulis dan 2 orang saksi, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan alat buktinya kepada kuasa hukum tergugat. Silakan maju ke depan untuk memeriksanya. Silakan duduk.
Kuasa hukum menggugat, silakan panggil saksi saudara. Baik, Yang Mulia. Kepada seluruh saksi, silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Hakim Anggota 1. Baik, terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara mengerti dihadirkan dalam ruang sidang ini? Mengerti Yang Mulia. Sebelumnya, apakah saudara mempunyai hubungan darah sampai derajat ketiga semenda seperti paman, bibik, ponakan, suami atau istri dengan kami majelis hakim, panitera, dan para pihak? Tidak ada Yang Mulia. Apakah dalam pemeriksaan mengalami ancaman? Tidak Yang Mulia. Bisa maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Baik Yang Mulia. Silakan duduk kembali. Saya akan membacakan identitas saudara. Baik Yang Mulia. Nama Nurlia, tempat tanggal lahir Payakumbuh 4 Oktober 1930, alamat Jalan Soekarno-Hatta 2 Payakumbuh Sumatera Barat, agama Islam, pekerjaan sebagai apa ya? Pensiunan pegawai negeri sipil Yang Mulia. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan dalam persidangan ini, berdasarkan pasal 160 KUHP, pasal 160 ayat 1 KUHP, saudara wajib disumpah. Saudari bersedia? Bersedia Yang Mulia. Hakim Anggota 2 dipersilakan. Baik, terima kasih. Kepada saudari saksi, silakan ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Baik Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup, silakan saudari duduk kembali. Baik Yang Mulia. Saya serahkan kepada Hakim Anggota 1. Baik, terima kasih. Silakan kuasa hukum tergugat untuk menanyakan kepada saksi pertama yang hadir dalam persidangan ini. Baik, terima kasih Yang Mulia untuk waktunya. Kepada saudari saksi, apakah benar saudari saksi merupakan penasehat dari organisasi? Benar Bu, saya merupakan penasihat dari organisasi. Baik, lalu apa yang saudara saksi ketahui mengenai organisasi tersebut? Setahu saya, organisasi itu organisasi Persatuan Warga Kewedanaan Sulki yang awalnya ketuanya bernama Haji Jamaran. Saya mengetahui itu dari rapat-rapat yang biasanya diadakan oleh organisasi itu, Bu. Apakah saudara mengetahui mengenai kegiatan yang sering dilakukan oleh organisasi? Kegiatan dari organisasi itu mengelola aset tanah wakaf yang berada di Kelurahan Tanah Mati, dan sekarang di atas tanah wakaf itu berdiri musola dan gedung sekolah, Bu. Baik, saudari saksi, apakah benar dalam penyerahan tanah wakaf tersebut belum ada sertifikat? Benar, Bu, hanya ada surat penyerahan saja. Baik, terima kasih atas keterangannya, saudari saksi. Baik, Bu. Baik, apakah sudah cukup keterangan yang diberikan saksi pertama, kuasa hukum tergugat? Sudah cukup, Yang Mulia. Silakan duduk kembali, saudari saksi. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk saksi yang kedua. Baik, Yang Mulia. Baik, saya akan bacakan identitas saudara. Nama Dwi Anggraini, tempat tanggal lahir Payakumbuh 23 Maret 1940, alamat Jalan Raya Tarantang nomor 18, Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat. Pekerjaan sebagai apa ya? Pensiunan pegawai negeri sipil, Yang Mulia.
Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan dalam persidangan ini, berdasarkan pasal 160 ayat 1 KUHP, saudara wajib disumpah. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Hakim anggota 2 dipersilakan. Baik, terima kasih. Kepada saudari saksi, silakan ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup? Silakan saudari saksi duduk kembali. Baik, Yang Mulia. Saya serahkan kembali pada hakim anggota 1. Baik, terima kasih. Silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk menanyakan kepada saksi yang kedua dalam persidangan ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saudari saksi, apakah saudari saksi tahu kapan didirikannya organisasi tersebut? Saya tidak mengetahuinya secara pasti kapan didirikannya, Bu. Yang pasti, organisasi itu sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Lalu, apakah saudari mengetahui tentang aset tanah wakaf yang dikelola oleh organisasi? Saya tahu, Bu, tanah wakaf itu dibeli oleh 6 orang, termasuk orang tua saya sendiri, pada tahun 1930. Lalu pada tahun 1958, tanah tersebut diwakafkan kepada organisasi yang nanti akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama pendidikan agama. Lantas, apakah saudara saksi mengetahui tentang sengketa tanah wakaf antara penggugat dan tergugat? Saya tahu, Bu, dan saya terkejut karena di atas tanah wakaf juga ada yayasan amanah di sana, dan sekarang sudah mendirikan bangunan sekolah di atas tanah itu, tapi saya tidak tahu alasan yayasan amanah juga berdiri di tanah itu, Bu. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas keterangannya, saudara saksi. Baik, Bu, terima kasih kembali. Baik, apakah sudah cukup keterangan yang diberikan saksi kedua, kuasa hukum tergugat? Sudah cukup, Yang Mulia. Silakan duduk kembali, saudara. Saya serahkan kembali kepada hakim ketua. Baik, terima kasih disampaikan. Kepada tergugat, apakah sudah mengerti dengan alat bukti berupa saksi yang telah dihadirkan oleh pihak penggugat? Mengerti, Yang Mulia. Untuk acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan barang bukti dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi dan alat buktinya? Dari pihak kami belum mempersiapkannya, Yang Mulia. Dalam hal ini kami memohon untuk meminta waktu selama 19 hari untuk mempersiapkan bukti saksi tersebut, Yang Mulia. Baik, karena pihak tergugat belum siap untuk menyiapkan alat bukti dan saksinya, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari dan tanggal berapa, Panitera? Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda dan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Kepada para pihak dimohon untuk hadir dalam persidangan selanjutnya, sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata agama pada Pengadilan Agama Negeri Payakumbuh dengan nomor register perkara 0168-PDT-2018-2018-PA.PYK tentang gugatan wakaf antara organisasi sebagai penggugat melawan Yayasan Amanah sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat, apakah saudara hadir pada persidangan hari ini dengan keadaan sehat? Dan apakah saudara juga siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia, dan saya siap mengikuti sidang hari ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara hadir pada persidangan hari ini dengan keadaan sehat? Dan apakah saudara juga sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Yang Mulia, dan saya juga siap mengikuti persidangan hari ini.
Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan hari ini dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Apakah sudah siap dengan alat buktinya, pihak tergugat? Dari kami sudah mempersiapkannya, Yang Mulia. Alat bukti apa saja yang ingin dihadirkan? Kami mengajukan 2 alat bukti, Yang Mulia. Yang pertama yaitu alat bukti tertulis, dan yang kedua yaitu alat bukti saksi. Dari alat bukti tertulis yang kami ajukan sebanyak 23 barang bukti, dan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan alat buktinya. Dan kepada pihak tergugat, silakan maju ke depan untuk memeriksanya. Baik, silakan duduk. Silakan panggil saksi dan saksi ahli saudara. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kepada seluruh saksi dan saksi ahli, silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk melanjutkannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara mengerti dihadirkan dalam ruang sidang ini? Mengerti, Yang Mulia. Sebelumnya, apakah saudara mempunyai hubungan darah sampai derajat ketiga semenda seperti paman, bibik, ponakan, suami atau istri kepada kami majelis hakim, panitera, dan para pihak? Tidak, Yang Mulia. Apakah dalam pemeriksaan mengalami ancaman? Tidak, Yang Mulia. Bisa maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Silakan duduk kembali. Saya akan bacakan identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Nama Ayu, tempat tanggal lahir Payakumbuh 16 Januari 1970, alamat Jalan Tan Malaka nomor 27A Payakumbuh Sumatera Barat, agama Islam, pekerjaan sebagai apa ya? Pedagang, Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan dalam persidangan ini, berdasarkan pasal 160 ayat pasal 160 ayat 1 KUHP, saudara wajib disumpah. Saudara bersedia? Sedia, Yang Mulia. Hakim anggota 2 dipersilakan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, silakan ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup? Silakan saudari duduk kembali. Baik, Yang Mulia. Saya serahkan kembali pada hakim anggota 1. Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk menanyakan kepada saksi kedua yang telah hadir dalam persidangan ini. Baik, Yang Mulia. Apakah benar saudara saksi dari pihak tergugat dan apakah benar Anda adalah tetangga dari pihak tergugat? Benar, Pak. Sejak kapan saudara saksi kenal dengan tergugat? Sejak dari kecil, Pak. Apa saudari mengetahui permasalahan tanah wakaf antara penggugat dan tergugat? Iya, Pak, saya mengetahuinya. Tapi yang saya tahu dari tanah wakaf tersebut berasal dari pembelian dari keluarga Suluki. Mengenal salah satu penyanyi yang bernama Datuk Lukman. Saya tidak mengetahui. Baik. Lalu apakah saudari mengetahui pengurus Yayasan Amanah? Saya kurang tahu, Pak, karena ini Yayasan Amanah. Baik, terima kasih atas keterangannya. Baik, Pak. Baik, apakah sudah cukup keterangan yang diberikan saksi pertama, kuasa hukum penggugat? Cukup, Yang Mulia. Silakan duduk kembali, saudara. Baik, silakan maju ke depan untuk saksi kedua.
Baik, Yang Mulia. Baik, saya akan bacakan identitas saudara. Nama Lestari, tempat tanggal lahir Payakumbuh 15 April 1952, alamat Jalan Muhammad Syafi'i Payakumbuh, Sumatera Barat, agama Islam, pekerjaan sebagai apa ya? Pensiunan BUMN, Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan dalam persidangan ini, berdasarkan pasal 160 ayat 1 KUHP, saudari wajib disumpah. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Hakim anggota 2 dipersilakan. Baik, terima kasih. Kepada saudari saksi, silakan ikuti lafaz sumpah yang akan saya bacakan. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup, silakan saudari duduk kembali. Baik, Yang Mulia. Saya serahkan kembali pada hakim anggota 1. Baik, kepada kuasa hukum penggugat untuk menanyakan kepada saksi kedua yang hadir dalam ruang sidang ini. Baik, Yang Mulia. Apakah saudari saksi tahu kapan didirikannya yayasan amanah? Tahu, Pak, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Baik. Lalu, apakah saudari saksi mengetahui lokasi tanah wakaf tersebut? Pak, ada di titik 2 Kelurahan Padang Datar, Tanah Melati. Baik. Apakah saudari saksi mengetahui kepemilikan tanah yang sah atas tanah tersebut? Saya tidak tahu, Pak. Saya juga tidak tahu proses peralihan tanah dari organisasi ke yayasan amanah. Baik, terima kasih atas keterangan saudari. Baik, Pak, sama-sama. Baik, apakah sudah cukup keterangan yang diberikan saksi kedua, kuasa hukum penggugat? Cukup, Yang Mulia. Silakan duduk kembali, saudara. Baik, Yang Mulia. Baik, saya serahkan kembali kepada hakim ketua. Baik, karena pihak penggugat dan tergugat sudah menghadirkan alat bukti, baik secara tertulis maupun lisan, maka sidang akan dilanjutkan tentang penyerahan kesimpulan. Maka sidang akan dilaksanakan 14 hari dari sekarang pada hari dan tanggal berapa, Panitera? Pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober, Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda dan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut kepada para pihak dimohon untuk hadir dalam persidangan selanjutnya. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata agama pada Pengadilan Agama Negeri Payakumbuh dengan nomor register perkara 0168-PDT-G-2018-PA-PYK tentang gugatan wakaf antara organisasi sebagai penggugat melawan Yayasan Amanah sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat, apakah saudara hadir pada persidangan hari ini dengan keadaan sehat? Dan apakah saudara juga sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya siap Yang Mulia, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara hadir pada persidangan hari ini dengan keadaan sehat? Dan apakah saudara juga siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat Yang Mulia, dan saya juga siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan hari ini dilanjutkan dengan agenda penyerahan kesimpulan kepada masing-masing pihak. Apakah siap dari kuasa hukum penggugat? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak kuasa hukum tergugat? Saya juga siap, Yang Mulia. Kepada para pihak, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulannya.
Dikarenakan para pihak telah menyerahkan kesimpulan, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan. Setelah majelis hakim bermusyawarah, maka sidang akan ditunda 28 hari dari sekarang. Hari tanggal berapa, Panitra? Pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari yang tanggal tersebut. Kepada para pihak, silakan hadir dalam persidangan untuk selanjutnya. Dengan ini, sidang saya nyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata agama pada Pengadilan Agama Negeri Payakumbuh dengan nomor register perkara 0168-PD-2018-PA.PYK tentang gugatan wakaf antara organisasi sebagai penggugat melawan Yayasan Amanah sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat, apakah saudara hadir pada persidangan hari ini dengan keadaan sehat? Dan apakah saudara juga siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat Yang Mulia, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara juga hadir pada persidangan hari ini dengan keadaan sehat? Dan apakah saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat Yang Mulia, dan saya juga siap mengikuti persidangan hari ini. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh kami majelis hakim. Sebelumnya kami tanyakan kepada para pihak terlebih dahulu, apakah putusannya ingin dibacakan keseluruhan atau hanya amarnya saja? Cukup pada amarnya saja Yang Mulia. Ya. Baik, harap untuk diperhatikan dengan seksama. Putusan nomor 0168-PD.G-2018-PA.PYK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Payakumbuh yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dengan perkara gugatan wakaf yang diajukan oleh organisasi yang beralamat di Kota Payakumbuh. Dalam hal ini diwakili oleh 1. Ketua Umum Organisasi, 2. Sekretaris Organisasi, 3. Ketua satu organisasi yang bisa disebut sebagai para penggugat melawan yayasan yang beralamat di Kota Payakumbuh. Dalam hal ini diwakili oleh 1. Ketua yayasan, 2. Sekretaris yayasan, 3. Bendahara yayasan yang bisa disebut sebagai tergugat 3. Dalam hal ini tergugat 2 dan tergugat 3 telah memeriksa kuasa khusus kepada advokat, kesemuanya adalah advokat atau pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat 2 dan tergugat 3 dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya. 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.659.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh kami, Nafis Sofi Iza Maulida, MAG sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Lutfi Alamsyah MA dan Zabrina SHI MSY sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Hoirunisa SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para penggugat tergugat 1 serta kuasa hukumnya tergugat 2 dan tergugat 3 tanpa dihadiri tergugat 4. Demikianlah putusan ini telah dibacakan dengan nomor register 0168-PD.G-2018-PA.PYK yang dihadiri oleh panitera pengganti, kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, dan para penggugat maupun tergugat. Demikian putusan dinyatakan selesai dan ditutup. Apabila ada yang berkeberatan dengan putusan ini, dapat melakukan upaya hukum. Bagaimana pihak penggugat? Kami menerimanya, Yang Mulia. Bagaimana tergugat, apakah keberatan? Dari kami akan memikirkannya lebih matang lagi, Yang Mulia. Baik, jika akan melakukan upaya hukum kasasi, maka dipersiapkan 8 hari sekarang. Mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.